John Tabo Ones Pahabol sukses menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura sebagai salah satu syarat dari KPU untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua Pegunungan. Untuk pertama kali, Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setelah daerah tersebut menjadi Provinsi Papua Pegunungan. Sesuai Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, maka setiap kandidat gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur wajib untuk menjalankan tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan lengkap di rumah sakit yang telah ditentukan oleh KPU. Untuk Provinsi Papua Pegunungan, rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Papua Pegunungan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura. Setelah diterima sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan oleh KPU Papua Pegunungan, John Tabo dan Ones Pahabol langsung menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura selama 2 hari dari hari Sabtu hingga hari Minggu. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol harus melewati 15 item pemeriksaan diantaranya pemeriksaan jantung, penyakit dalam, tes urin, dan pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa di AB Pura Kota Jayapura. Setelah 2 hari menjalani pemeriksaan kesehatan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur John Tabo Ones Pahabol kepada Jurnal Tanah Papua mengatakan, semua tahapan dalam pemeriksaan kesehatan telah diselesaikan dan kini tinggal menunggu hasilnya yang akan diumumkan oleh KPU Papua Pegunungan. John Tabo dan Ones Pahabol yakin mereka akan memperoleh hasil positif untuk kemudian maju ke tahapan berikutnya. Untuk itu, mereka mengajak semua pendukung dan masyarakat Papua Pegunungan untuk tetap menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif sampai semua tahapan pemilihan kepala daerah di Papua Pegunungan selesai. Dan hari ini setelah pagi kita juga berdua pemeriksaan lain-lain juga pemeriksaan sudah selesai dan sekarang kita menuju ke Rumah Sakit Jiwa di AB dan kami sudah melaksanakan pemeriksaan 584 pertanyaan soal yang harus kita selesaikan. Dan puji Tuhan kita sudah selesaikan, sebagian besar masih jalan dan sangat baik. Dan memang perlu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketenangan dan berkat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan kami menjalani pemeriksaan ini dengan baik dan dengan harapan supaya semua proses-proses jadwal KPU bisa sesuai, dan ini jadwalnya semua dekat-dekat, jadi persiapan tidak terlalu hampir tidak ada waktu, dan persiapan tidak ada persiapan. Kita langsung mendaftar, langsung 1 hari kemudian pemeriksaan, jadi dan memang dikejar waktu jadwal dan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa ini sangat baik sekali. Hanya fasilitasnya walaupun kurang, cukup baik pelayanan para medis, dokter ahli di sini, dan dokter sangat ramah, sangat memberi familiar. Ya, mereka ini betul-betul belajar ilmu jiwa. Jadi kita hadir di sini dengan keadaan ada yang emosi, ada yang marah, tapi luar biasa kita rasakan dalam ya. Jadi 584 pertanyaan yang kita selesaikan dan setelah itu diwawancarai, dan nanti hasilnya akan keluar, baru kita akan tahu. Oke. Lantas Bapak, tidak ada yang stres kah, ada yang mau gila kah, ada semua di dalam. Mudah-mudahan orang tua masyarakat semua
mendoakan kami supaya hasil pekerjaan yang kita lakukan tes ini semuanya baik karena tujuan baik. Itu harapan kami. Kita harapkan semua berjalan dengan aman, damai ya. Kita menjaga konflik tidak boleh terjadi. Kemudian yang berikut adalah ya money politik, kita orang gunung tidak punya uang. Jadi uang yang kamu curi dari mana kamu jual beli orang gunung itu? Ya kami punya budaya turun temurun, itu budaya kepala suku. Kalau kepala suku sudah bicara, itu seluruh kampung itu aman. Ya, kampungnya aman. Dengan demikian ada satu kelebihan di dalam demokrasi. Pemilu ini gunung diberikan undang-undang mengizinkan untuk sistem noken. Karena sistem noken ini salah satu demokrasi yang baik. Ya. Karena orang tua tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dengan demikian sistem demokrasi noken ini baik untuk kami orang gunung. Dan demikian pada saat hari A itu ya rakyat akan datang ke TPS desa itu, distrik, dan mereka akan menyampaikan aspirasi pilihan mereka itu, sistem noken itu mereka akan sampaikan. Oleh karena itu mohon juga kepada penyelenggara, jangan model-model yang kemarin pilpres, tidak boleh. Rakyat sudah marah. Ya. Jangan sampai menjadi konflik. Karena itu kami harap pemilu itu harus damai. Pemilu itu sebenarnya bergembira. Ya, bergembira. Oh, lawan kita ibarat kita main bola di final toh. Ya, orang penonton bicara begini, tapi pemain di dalam itu kadang-kadang bingung juga. Jadi kita harapkan marilah kita bermain yang cantik ya, dengan demokrasi yang sudah diberlakukan di Republik ini. Bagi kami di Pegunungan, Papua Pegunungan diberi noken, sistem noken, karena itu kami akan melaksanakan. Dan persiapan kami, saya kira ini suara rakyat. Jadi rakyatlah akan mereka menentukan siapa pemimpin mereka. Ya mereka senang, mereka suka. Jangan memilih karena pemimpin yang bagi-bagi uang. Ya. Tidak boleh. Tidak membeli penyelenggara, tidak boleh membeli aparat. Yang mana? Inilah pembelajaran demokrasi yang tidak baik. Oleh karena itu kita harapkan bersama-sama, paling utama dan terutama adalah kami menjaga jangan sampai ada konflik. Ilmu-ilmu ini yang kasih tahu supaya kami punya tim tidak boleh niat untuk curi. Ini lebih penting loh. Iya. Lebih penting. Yang mereka punya, yang kita punya, supaya yang di atas memberi kepada yang jujur. Oke. Karena jujur itu berasal dari Tuhan. Jadi kami dua tidak akan mempunyai satu strategi pun yang mau mencuri. Itu tidak ada. Saya mau kasih tahu dan tegaskan di sini. Ya mungkin karena kami iming-iming bahwa merasa partainya orang yang bisa membela hukum di MK, sehingga tanamkan bibit yang rusak kepada generasi, sehingga generasi dia niat bahwa oh ya tidak apa-apa yang masa banyak mereka, tapi kita yang lain tunggu saja, kita ambil selesai baru nanti di MK. Ini penyakit yang saya mau kasih tahu, bukan hanya Papua Pegunungan, tapi apa itu Papua ya, tanah Papua. Jangan andalkan dengan ini, kami punya tim ya, kita tidak berbicara dengan tim orang lain. Jangan andalkan bahwa kami ini uang, kami ini apa itu pemimpin yang orang yang apa namanya itu bisa bela kita, sehingga tidak apa-apa kita tidak kerja tidak masalah. Nanti kita kumpul masalah dulu baru ke MK, atau ambil orang lain punya hak dulu ke sana. Kami tidak mengajarkan seperti itu orang Papua, orang Indonesia yang ada di Papua ini. Kami sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa hasil kerjanya lah yang kamu ambil, hasil kerja jujur itulah yang kamu pakai. Maka saya dengan Bapak Gubernur, kami apa yang memberi dari masyarakat itu kami punya.
Jadi itulah yang kami utus tim untuk cari dan terima di masyarakat di akar rumput. Pasangan John Tabo dan Ones Pahabol diusung 5 partai besar, yaitu Partai Golkar dengan 3 kursi, Demokrat 5 kursi, PDIP 4 kursi, PKB 1 kursi, dan Partai Gelora 1 kursi. Dengan memiliki 14 kursi di DPR Papua Pegunungan, maka pasangan John Tabo Ones Pahabol telah melampaui ambang batas 20% Undang-Undang Pemilu dan berhak untuk mengikuti kontestasi pilkada di Papua Pegunungan. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.